Flores Timur. Oh ya kawan-kawan, Lia juga merupakan siswi SMP Negeri Tanjung Bunga. Sekarang Lia duduk di bangku kelas 2 SMP. Sore ini Lia akan membawakan cerita dongeng dari Flores Timur yang berjudul Kera dan Burung Gagak. Mau tahu ya? Simak video berikut. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor kera yang bersahabat dengan seekor burung gagak. Mereka berdua merupakan sahabat yang akrab. Namun suatu ketika si kera berjalan-jalan di hutan, tak disangka ia melihat ada seekor burung gagak yang duduk di atas pohon sambil menganggukkan kepalanya. Ia pun menghampiri dan menyapa si burung gagak. "Hai gagak, kamu lagi buat apa?" sapa kera. Mendengar suara sang kera, si burung gagak pun melihat ke bawah dan menghampiri si kera. "Hai kera, aku mau pergi ke hutan untuk mencari makanan untuk keluargaku di rumah." "Ah, kebetulan sekali gagak. Aku pun pergi ke hutan mencari makanan untuk keluargaku. Bagaimana jika kau dan aku pergi ke hutan mencari makanan bersama-sama?" "Baiklah kera." Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke hutan. Sampainya di hutan, mereka berdua pergi mencari makanan. Namun sayangnya, mereka berdua tidak mendapatkan satu makanan pun. Akhirnya si kera memutuskan untuk, "Gagak, dari tadi kau dan aku sudah mencari makanan keliling hutan, tetapi kita berdua tidak mendapatkan makanan pun. Bagaimana jika kita berdua pergi memancing?" Ajak kera lagi. "Tetapi kera, dengan apa kita memancing? Kita kan tidak mempunyai perahu." "Ah, tenang saja gagak. Esok pagi kau dan aku pergi ke hutan untuk mencari kayu untuk dibuat perahu." "Baiklah kera, sampai jumpa esok." Gagak pun pamit. Akhirnya mereka berdua pergi pulang ke rumah masing-masing. Sesampai keesokan paginya, si burung gagak dan kera pergi ke hutan untuk mencari kayu untuk dibuat perahu. Sesampainya di dalam perjalanan menuju ke hutan, si kera melihat di sebuah kebun milik Pak Tani ada semangka besar yang pasti rasanya lezat. Si kera pun langsung memanggil si burung gagak. Gagak, lihat itu. Ada semangka besar yang pasti rasanya lezat. Lumayan jika kita berdua mengambil semangka itu." "Tetapi kera, aku tidak mau mencuri semangka itu. Lagian, kita berdua pergi ke hutan untuk mencari kayu, bukan untuk mencuri semangka itu." "Ah, tenang saja gagak. Mumpung si Pak Tani belum datang, sebaiknya kita ambil saja semangka itu. Semangka itu akan dibawa kita untuk ke hutan." Tetapi Si kera pun mulai merayu si burung gagak untuk mencuri semangka itu. Si gagak pun mulai berpikir. Akhirnya ia mau membantu si kera untuk mencuri semangka itu. Mereka berdua pun mengambil semangka itu dan membawa kabur semangka milik Pak Tani. Sesampainya di hutan, mereka berdua pun langsung memotong dan memahat kayu. Setelah itu jadilah perahu. Mereka berdua pun membawa kayu tersebut ke laut untuk memancing. Sesampainya di laut, si kera pun mendayung perahu tersebut dengan bantuan si burung gagak. Mereka berdua pun mendayung perahu tersebut ke tengah laut. Sesampainya di tengah laut, si kera pun langsung memancing. Sementara si burung gagak membantu si kera untuk menahan perahu tersebut agar ia tidak tenggelam di laut. Tak lama, si kera pun mulai memancing. Dan akhirnya ia mendapatkan seekor ikan besar, yang mana katanya ikan itu akan ia berikan untuk dirinya. Lalu ia pun memancing. Tak lama lagi ia mendapat seekor ikan, namun katanya akan ia berikan untuk anak pertamanya. Lalu ia pun memancing lagi dan mendapatkan seekor ikan, dan katanya akan ia berikan untuk anak keduanya. Si burung gagak pun mulai merasa bingung akan sikap temannya itu. Ia pun berkata dengan suara lantang dan ia merasa kesal akan sikap si kera. kera, dari tadi hanya milikmu saja. Bagaimana dengan bagianku? Kata kera kesal. Si burung gagak pun merasa kesal akan sikap si kera. Ia pun langsung mematok perahu milik kera yang ditumpanginya tadi. Dan perahu tersebut bocor dan akhirnya si kera tenggelam ke laut.
Sementara si burung gagak pergi meninggalkan ia sendirian. Dan si kera meminta pertolongan dari hewan-hewan di laut. Namun sayangnya tidak ada yang mau menolongnya. Akhirnya ada seekor penyu yang baik hati yang mau menolongnya. Penyu tersebut membawa si kera ke darat. Sampainya di darat, si kera pun mulai berpikir, tadi aku memancing, namun sayangnya ikan yang kudapat semuanya jatuh ke laut. Bagaimana jika penyu ini menggantinya? Dia pun menarik kaki si penyu dan penyu tersebut tidak bisa bertahan lama di darat. Akhirnya penyu tersebut mati dan dia pun membawa pulang penyu itu. Nah kawan-kawan, pesan moral yang kita dapat dari cerita ini adalah yang pertama, kita tidak boleh mencuri barang yang bukan milik kita. Yang kedua, kita tidak boleh saling membohongi sahabat kita. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus mengucapkan terima kasih jika ada yang menolong kita. Terima kasih.